ini mari kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang nggak masuk? Hadir semua kak. Tulis namanya di sini absen sampai ujung ya. Hari ini kita bahas tentang apa? Menikmati kekuasaan dan rahmat Allah. Menikmati kekuasaan dan rahmat Allah. Nah, di situ juga tertera sebuah ayat. Apa ayatnya? Quran surah surah ke-91 di dalam Al-Quran. Ayat 1 sampai 10. Nah, sebelumnya Ibu bacakan ayatnya dulu, habis itu kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wasyamai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma yawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man waqaha wa qad haba man dashaha. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wasyamai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Satu orang bacakan artinya. Artinya, demi matahari yang cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiliminya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupnya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu memperhatikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya beruntung orang yang melakukannya. Oke, di dalam surah tersebut itu bermakna ada 7 fenomena alam yang menakjubkan. Nah, di situ apa saja fenomena alamnya? Ayo baca lagi. Ada matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Nah, bacakan arti yang ayat pertama tadi. Nah, makna demi matahari dan cahaya di pagi hari itu, kalau bahasa modernnya itu tuh sunrise. Tahu kan sunrise, matahari itu matahari muncul. Nah, matahari muncul itu kan selalu memberikan kita manfaat banyak manfaat yang sangat banyak bagi kita semua ya. Kayak dia menandakan waktu malam itu sudah usai. Nah, waktunya kita akan menjemput waktu pagi dan bakal ketemu siang. Nah, memberikan pemandangan cantik juga. Panasnya juga biasanya kan kalau pagi-pagi itu panasnya juga beri pengaruh ke badan kita supaya kita hangat. Kalau panas di pagi hari kan hangat tuh. Nah, lalu yang kedua, bacakan artinya. Dan bulan apabila mengiliminya.
Nah, dan bulan apabila mengiringinya. Kalau itu biasanya kalau bahasa modernnya itu matahari terbit, matahari tenggelam, sunset. Nah, sunset juga itu kan bagus juga kan mataharinya tuh. Nah, itu tuh menandakan kalau siang hari udah usai. Nah, mataharinya udah pergi, dan bulannya naik ke atas. Nah, yang ketiga, Dan siang apabila menampakkannya. dan siang apabila menampakkannya. Nah, dan siang apabila menampakkannya itu kayak dia tuh udah siang hari, pas di atas jam 10-an itu zuhur gitu kan. Nah, ibaratnya itu cahayanya itu udah semakin terik, apalagi pas jam 10 itu kan. Nah, jam 10 itu waktu pas COVID-19 kemarin, katanya disuruh dijemur jam 10. Nah, mungkin karena katanya panasnya sehat. Pernah nyoba nggak? Nggak pernah nih pasti kan. Nah, jam 10 itu katanya panasnya bagus. Nah, jadi ibaratkan demi siang apabila menampakkannya. Nah, demi siang apabila menampakkannya itu cahayanya itu menembus hingga ruang gelap, hingga tidak ada sedikit pun kegelapan lagi setelah mataharinya itu makin meninggi. Lalu yang arti yang keempat, Dan malam apabila menutupinya. Dan malam apabila menutupinya. Nah, dan malam apabila menutupinya, itu tuh pergantian siang dan malam. Nah, bayangkan betapa hebatnya Allah menggantikan siang dan malam secara tertib. Waktunya tidak bentrokan. Di sini kita siang, misalnya di Amerika itu malam. Dia mengatur waktunya, bahkan nggak ada yang berhenti sedikit pun, tetap berjalan. Nah, itu tuh membuktikan bahwa Allah memiliki kuasa atas langit maupun bumi. Ia mengetahui sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Nah, lalu yang kelima selanjutnya, Dan langit serta pembinaannya. dan langit serta pembinaannya. Nah, langit serta pembinaannya itu maksudnya adalah langit dan bumi yang dibangun. Kayak adanya gunung, lautan, padang pasir, dan masih banyak lagi lah yang terbentuk kayak batu-batu kerikil-kerikil gitu. Nah, ibaratkan Allah menciptakan bumi, menciptakan alam semesta agar manusia bisa mengelolanya. Lalu selanjutnya, Dan bumi serta penghamparannya. dan bumi serta penghamparannya. Nah, tadi kan setelah Allah menciptakan kayak gunung, lautan, daratan, sama gurun apa segala macam tuh. Nah, Allah itu menciptakan kayak pohon, tumbuh-tumbuhan apa segala macam tuh. Nah, untuk kita kelola dan untuk kita jaga. Pohonnya ditebang untuk kita bikin rumah, bikin gedung, bikin tempat buat kita tinggal kan. Nah, bikin jalan atau segala macam. Dan setelah itu kita reboisasi lagi, kita tanam terus, kita jaga. Lalu yang selanjutnya, Dan jiwa serta penyempurnaannya. dan jiwa serta penyempurnaannya. Nah, jiwa serta penyempurnaannya itu maksudnya begini. Setelah Allah ciptakan bumi, terus menciptakan segala isinya kayak menumbuhkan tanaman, pohon-pohon dan segala macam lah ya. Itu Allah itu menciptakan manusia, menciptakan jiwa manusia, menciptakan kita. Nah, untuk mengelola semuanya, mengelola isi alam semesta dan tetap dijaga kayak di arti yang sebelumnya, makna dari arti yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya, arti yang selanjutnya, Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu pastikan dan ketabahannya. nah, melalui ruh kita, jiwa kita yang diciptakan tadi, Allah mengenalkan kita mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Nah, Allah mengenalkan kita, memberikan kita pemahaman bahwa tentang ketakwaan, apa yang boleh dijalankan oleh kita dan apa yang tidak boleh dilakukan atau dijalankan oleh kita. Nah, lalu yang selanjutnya, Sungguhnya beruntunglah orang yang mencintai jiwa itu. nah, beruntunglah bagi orang yang mensucikan jiwa itu. Nah, maknanya adalah
menyuruh kita untuk memperbaiki diri kita, menyucikan kita, mengisi jiwa kita dengan memperbanyak amalan serta ibadah kepadanya, agar kita nak kelak akan mendapatkan syafaat, serta di dunia ini kita juga bakal dapat ganjaran dari Allah, kayak berupa kemudahan dalam segala hal, dan masih banyak lagi lah yang dapat kita sadari. Lalu yang arti yang terakhir, yang selanjutnya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Itu kebalikan dari yang kesembilan. Apabila kita tidak melakukan ibadah, kayak kita benar-benar beriman kepada Allah, kayak kita enggak bertakwa kepada Allah, berbuat maksiat dan segala macam, itu bakal mengandung kerugian. Allah nggak bakal kasih kita ganjaran yang setimpal karena kita nggak melakukannya dengan baik. Paham? Paham ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya. banyak pemakaian dan pengedar narkoba yang ditangkap dan proses secara hukum. Di antara mereka ada yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, 10 tahun bahkan dihukum mati. Apakah itu termasuk dosa besar, dan apakah dosa tersebut dapat diterima oleh Allah apabila bertobat? Semua taubat itu diterima oleh Allah, kecuali kamu bertaubat lalu kamu mengulanginya lagi. Kayak kamu berbohong, misalnya kamu berbohong sama Dela. Kamu kemarin kan janjian di kafe, misalnya di Skadau, misalnya kan janjian. Terus Denanya nggak datang, Dela itu udah datang. Terus besok aja lah, katanya kan. Besok tuh gitu lagi. Nah, terus besoknya lagi ketemu, Delanya nggak datang. Terus Dena yang disitu ngambek, Delanya udah ngambek gitu, udah marah. Nah, ibaratnya gitu, Allah begitu gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu harus benar-benar, jangan setengah-setengah. Nah, apapun dosanya, apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, kalau kita melakukannya dengan benar-benar dan kita benar kayak minta sesungguh-sungguh sama Allah bahwa kita pengen bertobat, pengen berubah, itu Allah tetap terima. Nggak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada yang tidak mungkin gitu loh. Allah pasti nerima apapun asal, kecuali kamu melanggarnya. Allah pasti bakal marah gitu loh. Paham? Paham. Nah, kalau paham, kita review lagi pelajaran kita hari ini. Kita baca surahnya lagi. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha wal layli idza yaghshaha was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma talaha wa nafsin wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Syarakallahu azim. Bacakan nantinya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa pasalkan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugikan orang yang mengotorinya. Nah, lalu di dalam surah tersebut ada 7 fenomena alam. Apa saja? Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Lalu setelahnya 2 surah tadi itu adalah sumpah Allah. Apa bunyi dari sumpah Allah tersebut? Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
Apalagi? Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, itu ya, sumpah Allah ya, diingat-ingat lagi. Jangan dilupa. Dari pelajaran kita pada hari ini, apa hikmah yang dapat kalian ambil dari penjelasan tentang menikmati kekuasaan dan rahmat Allah? Dena. Allah memberitahukan tentang jalan takwa yang dapat membawa manusia menuju keberuntungan dan jalan kekafiran yang ajan membawa mereka pada kerugian. Yang kedua, terdapat motivasi untuk manusia agar selalu berusaha membersihkan jiwa demi mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Memberi bukti bahwa Allah pernah dan akan menimpakan azab pada orang-orang yang mengotori jiwa dengan keingkaran dan kekafiran. Kesimpulannya adalah dari 7 fenomena alam tadi itu menandakan bahwa Allah itu menciptakan hal yang luar biasa yang tidak pernah kita ketahui maksudnya. Nah, kayak dia menciptakan alam semesta ini yang wajib kita jaga sebenarnya, tapi akhir-akhir ini banyak berita kayak tentang pembalakan liar kayak di Kalimantan Timur itu kan ada yang sampai di Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara itu ada dia itu kan hutan hujan terakhir di Kalimantan, terus kepala sukunya sampai ditangkap karena saking dia menjaga hutannya agar nggak digusur sama pemerintah, bukan pemerintah sih, kayak perusahaan sawit yang pengen dirikan sawit di hutan itu, padahal secara itu ilegal dan hutan itu sebenarnya punya masyarakat. Si kepala adat itu melindungi, tapi itu tuh mereka nangkap itu udah kayak nangkap teroris, padahal dia itu adalah makanya manusia biasa dan nggak pernah pegang bom sama sekali. Nah, seharusnya hal yang kayak gitu tuh seharusnya yang benar-benar seharusnya kena azab sebenarnya, bukan azab yang harus benar-benar lah Allah tuh kasih hukuman gitu loh sama orang-orang yang gitu. Padahal sawit itu kan ya emang sih kayak kasih penghasilan yang luar biasa buat kita, tapi ya nggak sampai segitunya lah, sampai tanah warga, hutan hujan terakhir pun diambil paksa sama perusahaan. Kasihanlah orang-orang masyarakat sekitar udah lama menjaga dan itu punya mereka, hak mereka, tapi hak mereka itu diambil sama orang-orang yang tidak merasa bersalah. Nah, lalu 2 ayat yang terakhir itu kayak menyuruh kita untuk menyadari bahwa kita harus selalu beramal kepada Allah dan bertakwa agar kita terhindar dari azab Allah. Nah, sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, tugasnya adalah hafalkan surahnya dan beserta artinya, dan minggu depan Ibu akan tes satu-satu, Pak, ya? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.